Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara membuat material dan efek menggunakan URP atau disebut sebagai Universal Render Pipeline. Dan juga saya juga akan membuat bagaimana pembuatan shader menggunakan shader graph. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Oke, ini saya melanjutkan project pada video sebelumnya, yaitu video mengenai importing dan integrating asset. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan coba bahas dulu mengenai template project. Jadi, pada video sebelumnya ini saya menggunakan template 3D. Nah, karena pada bahasan kali ini kita akan coba membuat material dan efek menggunakan URP, maka kita harus merubah dulu konfigurasi project kita. Jadi project ini adalah 3D, kita akan konversi atau transform dulu ke bentuk template URP. Tidak perlu membuat dari awal, kita cukup upgrade saja. Cara upgrade-nya seperti ini. Jadi pastikan untuk menu render pipeline-nya sudah ada. Jadi caranya adalah saya akan coba dulu di bagian aset ya, di dalam project saya klik tombol plus, kemudian saya pilih rendering, kemudian saya pilih universal render pipeline, kemudian saya pilih pipeline asset, kemudian saya enter, kemudian otomatis terbuat template universal render pipeline ya, yang universal. Kemudian saya akan coba ke bagian project setting, di bagian menu edit project setting, kemudian di bagian grafik ini, di bagian scriptable render pipeline setting ini saya klik, saya pilih template yang baru saja saya buat ya, kemudian saya close. Oke, kemudian saya close. Nah, yang terjadi adalah berubah menjadi warna magenta. Ini artinya sudah kita tambahkan grafiknya sesuai dengan template URP yang baru saja kita buat, tapi terjadi problem di sini ya. Kita harus perbaiki dulu. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama adalah mungkin saya klik dulu menu edit, kemudian saya pilih render pipeline, kemudian saya pilih universal render pipeline, dan saya pilih yang pertama, upgrade project material to universal render pipeline. Kemudian saya proses. Oke, langkah pertama sudah berhasil, namun terrainnya masih belum berubah ya, masih warna magenta, sedangkan objek ini udah berubah. Oke, kalau kita perhatikan di bagian objek arena ya, salah satu saja komponennya, ini saya klik, maka materialnya sudah berubah. Tipenya adalah URP, Universal Render Pipeline, modenya adalah mode lead ya. Ini udah berubah semua otomatis ketika kita menggunakan tools render pipeline upgrade project ya, objek upgrade material. Tapi yang bermasalah adalah terrainnya masih belum muncul ya. Jadi caranya adalah di bagian terrain, kemudian di bagian setting atau di bagian paint terrain. Ternyata ini bermasalah juga, punya problem ya, harusnya nggak warna magenta. Saya akan coba klik kanan, select shader, tidak bisa kita lakukan apa-apa ya. Kemudian saya kembali lagi, apa saja yang ada di sini, misalnya select materialnya juga tidak ditemukan. Kalau begitu saya akan coba ke bagian terrain setting. Nah, di sini kita akan coba cari mengenai material. Nah, materialnya ini adalah default terrain. Kalau saya klik, ini banyak sekali nih, beberapa template sudah ada. Ini ya, ini ya, kita bisa pilih-pilih, tapi kita maunya adalah
desain yang sudah kita lakukan pada project sebelumnya, tidak mengubah seperti ini. Kalau kita pilih ini, maka ada yang hilang, ada yang terhapus, dan ada yang terubah ya. Kita tidak mau menggunakan cara ini, jadi kita akan coba, saya close saja. Saya Ctrl Z ya, Ctrl Z, balikin lagi, ini default tanda tirinnya. Klik 2 kali lagi arena, tirin, ke menu setting ya. Ini kalau saya klik tidak ditemukan, dan ini juga warnanya magenta. Saya klik 2 kali lagi tirin. Nah, perhatikan di bagian material ini, di bagian sebelah kanan ada tulisan create. Nah, kita akan coba create, dan dia akan generate beberapa tirin untuk membuat sebuah data baru sesuai dengan template yang baru saja kita gunakan di project setting, yaitu di bagian grafiknya sudah kita set. Kita create, kemudian saya enter saja, saya beri nama new tirin material. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian new tirin material ini masih warna magenta. Shadernya kita bisa ubah, kita coba cari Universal Render Pipeline, kemudian tirin, kemudian lead. Nah, ya sudah berubah. Sampai di sini kita udah berhasil mengubah tirinnya kembali ke tekstur awal dengan template baru URP ya, Universal Render Pipeline. Dan juga di bagian ini masih warna magenta, bagian cube. Bagian cube ini kita lihat materialnya. Oh, materialnya masih ini ya, magenta. Oke, untuk cube-nya ini saya coba buat material baru ya. Jadi mungkin di sini saya buat klik kanan, create, kemudian saya pilih folder. Saya beri nama foldernya adalah materials. Nah, di sini saya akan coba buat material baru ya. Klik kanan, create, kemudian saya pilih material. Di sini materialnya saya buat misalnya adalah gray ya, gray. Saya buat begini aja, gray scale misalnya. Oke, ini gray scale, kemudian saya drag and drop saja ini ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini udah berubah semua. Oke, kemudian juga kalau diperhatikan di bagian plate ini, waktu itu saya ada height ya. Ini adalah hasil dari Pro Builder. Jadi ini kalau kita mau perbaiki, saya coba ke bagian ini ya dulu. Saya tinggal drag and drop aja materialnya ke sini ya. Oke, otomatis materialnya udah berubah ya, dengan style Universal Render Pipeline. Ya, tipenya adalah lead. Bisa juga kita ubah ke simple lead ya. Sama saja sih. Kita ubah, kembalikan lagi ke bentuk lead. Oke. Kurang lebih udah berubah semua sesuai dengan template baru ya. Kemudian ini saya hide lagi. Oke. Selanjutnya saya save ya. Saya tekan Ctrl S. Kemudian di bagian sini, di bagian aset, kemudian di bagian CFI Style Modular Pack, di bagian model ini harusnya gak lagi warna magenta ya, sudah tidak ada lagi warna magenta. Misalnya yang ini ya, kalau saya cari corner, nah ini sudah tidak lagi warna magenta. Jadi kalau saya drag and drop, warnanya udah sesuai ya, sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai ya. Ctrl Z saja, undo. Oke, sampai di sini URP udah siap ya. Sekarang kita akan coba buat material dan efek yang mendukung URP. Jadi di bagian folder materials di sini. Oke, kita akan coba cari dulu di Google ya, googling. Saya akan coba cari dengan kata kunci cloud noise texture ya di Google Image. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya akan coba ambil yang ini saja. Saya akan coba gunakan tekstur ini. Klik kanan, save image as. Saya beri nama misalnya cloud noise. Kemudian saya save.
kemudian saya show in folder ya. Kemudian saya ke Unity, kemudian mungkin di sini saya masuk ke folder tekstur yang udah pernah saya buat, kemudian saya ke sini, saya drag and drop saja ke sini ya. Ini udah saya masukkan cloud noise nya sebagai tekstur di dalam folder. Kemudian ke bagian material lagi, saya akan buat material, klik kanan create material. Misalnya saya buat noise ya, noise cloud, nama materialnya noise cloud ya. Kemudian di sini otomatis kalau kita buat material di template universal render pipeline, dia langsung merujuk ke defaultnya adalah universal render pipeline lead ya, otomatis merujuk. Kenapa langsung otomatis defaultnya adalah universal render pipeline, tidak lagi standar? Kalau kita template 3D kan shadernya standar, kalau ini langsung URP karena kita sudah mengatur di bagian edit, project setting, grafik. Nah, ininya sudah kita set, artinya ketika kita mau buat material, beberapa komponen, dia langsung otomatis standarnya adalah ini ya, defaultnya jadi universal render pipeline. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, di sini di bagian ini workflow-nya tetap metalik ya, service type-nya juga kita biarkan juga sama. Di bagian teksturnya ini kita harus ubah cloud noise-nya ini, alpha source-nya kita ubah. Alpha source-nya saya ubah ke dalam mode from grayscale. Jadi semua yang mengandung grayscale nanti bentuknya saya akan buat transparan. Jadi saya ubah dulu ke bentuk from grayscale ya. Oke, kemudian setelah itu kita apply ya. Sudah apply, maka saya balik lagi ke bagian material noise cloud. Kemudian di sini saya ubah menjadi render face nya saya ubah jadi buff ya, jadi kedua sisi. Kemudian base map nya saya pilih noise cloud noise ya, saya pilih ini. Oke, udah berubah ini ya. Kemudian alpha clipnya saya centang, thresholdnya saya set 0,5. Oke, kemudian saya akan coba membuat sebuah cube. Di sini saya klik kanan, pilih 3D object, pilih cube. Oke, namanya ini adalah cube 1, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian saya tekan W, saya naikkan sedikit ya. Nah, saya naikkan sedikit ya, lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian cube ini saya beri materialnya noise cloud, saya drag and drop aja ke sini, atau drag and drop ke sini juga bisa. Lepas, sekarang udah berubah. Kemudian saya ubah ukurannya, tekan R, saya besarin. Oke. Nah, itu udah berubah ya. Oops. Nah, ini jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh adalah material dengan template URP, dan juga menggunakan tekstur dengan konfigurasi bahwa warna grey-nya itu, selain warna grey, itu akan menjadi transparansi seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan material ya. Oke, nanti bisa dikreasikan sendiri ya dengan tekstur yang lain. Oke, bentuknya udah transparan nih. Kemudian saya akan coba melanjutkan untuk yang kedua, pembuatan shader menggunakan shader graph. Jadi mungkin saya buat
direktorinya dulu. Di sini klik kanan, pilih create, pilih folder. Saya akan buat namanya adalah shaders. Jadi kumpulan shaders ada di sini semua. Kemudian di dalam ini saya coba klik kanan, pilih create, pilih shader. Kemudian saya pilih PBR graph. Kemudian saya beri nama water ya, water. Kemudian ya, saya coba ke bagian material juga. Saya akan coba buat material untuk water. Jadi sini saya beri nama water apa ya? Water material. Ya. Atau saya buat huruf kecil juga nggak apa-apa sih. Water material. Ya, kurang lebih seperti ini, water material. Oke, kemudian kalau memang ternyata namanya mau diperbaiki, tinggal klik kanan, pilih rename ya. Misalnya saya mau huruf besar, water material ya, nggak apa-apa, bisa di rename ya. Selanjutnya di bagian shader ini kita ubah, jadi klik saja, kemudian pilih shader graph, kemudian pilih water. Water ini adalah yang baru saja kita buat, tinggal diklik saja, langsung berubah menjadi shader graph slash water. Oke, kalau memang tidak berhasil atau ada terjadi tidak ditemukan shader graph slash water, kalian juga bisa menggunakan teknik ini, klik kanan kemudian pilih reimport ya, untuk mengenerate ulang. Kalau memang tidak ditemukan atau ada terjadi problem ya, klik kanan, objeknya pilih reimport. Oke, sampai di sini saya simpan dulu project saya. Kemudian ya saya simpan scene ya. Kemudian kita kembali ke bagian aset. Kita akan coba buat plane, bidang plane. Di sini di hierarki saya klik kanan, pilih 3D object, pilih bidang plane. Kemudian saya naikkan ke atas, ini plane-nya ya, kelihatan ya. Oke, kemudian materialnya saya terapkan water materialnya ke plane. Nah, ini dia. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil membuat custom shader ya, shader punya kita sendiri, dan kita terapkan ke material, dan materialnya juga sudah kita terapkan ke bidang plane ya. Memang belum terlihat sesuatu. Sampai sini kita akan lanjut bagaimana pembuatan shader graph untuk setiap node yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita ke bagian aset, kemudian shaders. Kita akan edit shader yang kita buat tadi, namanya adalah water. Klik 2 kali waternya, kemudian akan dibukakan satu tab menu lagi di samping kanan package manager ya, namanya adalah shader graph. Ini adalah shader graph editor ya, shader editor. Ini udah kelihatan nih. Oke, kemudian di sini bisa kelihatan ya, ini adalah node-nya. Oke, ini adalah main previewnya. Mungkin saya tutup saja, saya klik main preview untuk menutup previewnya supaya nggak mengganggu. Ini adalah tampilan PBR graph yang sudah kita buat tadi. Ini saya scroll saja untuk zoom in zoom out, kemudian untuk geser-gesernya tinggal tekan Alt tahan, kemudian sambil klik kiri geser, klik kanan geser, tekan Alt tahan ya. Oke, ini untuk memindahkan sisi-sisi node-nya. Kemudian saya akan coba ke bagian komponen PBR master. Ini ada banyak sekali komponen, ada vertex, ada albedo, normal, emission, metallic, smoothness, dan sebagainya. Saya akan ke bagian komponen albedo. Ini saya klik aja, saya mau ubah warna, misalnya ambil warna biru ya, kurang lebih birunya seperti ini. Ini saya ambil paling ujung, kemudian saya close. Kemudian untuk yang smoothnessnya mungkin saya ubah, misalnya saya ubah menjadi angka 0,9 ya.
Kemudian kalau sudah kita klik save asset. Nah, oke, sampai tanda bintangnya udah hilang, itu artinya udah disimpan. Kemudian saya kembali ke bidang plane, tapi sebelumnya kita klik menu scene. Nah, ini udah berubah, jadi warnanya sudah sesuai dengan warna albedo yang udah kita buat ke warna biru ya. Rencananya adalah kita mau buat tekstur seperti air ya, water, seperti sungai, kurang lebih kayak gitu. Jadi warna dasarnya ada warna biru muda. Kita akan coba kombinasikan ke tekstur air ya. Oke, saya akan coba cari di Google Image ya, untuk tekstur airnya. Mungkin saya cari dengan kata kunci tailable water texture. Nah, ini saya pilih yang ini aja. Kemudian saya klik kanan save as, kemudian mungkin saya kasih nama water saja, saya beri nama ya, ini water, save. Kemudian saya pindahkan dulu waternya ini ke Unity-nya ini saya pilih dulu ke aset tekstur, kemudian saya drag and drop saja ke sini. Oke, otomatis sudah terimport waternya. Kemudian di sini saya ubah wrap mode-nya menjadi repeat. Ya, ini udah repeat ya. Kalau belum, ubah dulu wrap mode-nya ke repeat. Jadi kalau ada sisi yang lebih, maka dia akan menggunakan pengulangan dari tekstur ini. Kemudian kita ke bagian ini water yang ada shader grab ini ya, ke water. Kemudian di bagian sini klik kanan create node. Kemudian coba cari yang namanya input, kemudian tekstur, kemudian sampel tekstur 2D ya, pilih saja yang ini. Klik 2 kali. Oke, otomatis ditambahkan node-nya. Kemudian tekan LT untuk menggeser. Ini saya geser ya. Kemudian di bagian ini teksturnya ini masih tertulis non, kosong, kita set dulu. Mungkin saya cari namanya water. Nah, ini dan saya close. Nah, ini udah terganti tekstur 2D nya menggunakan tekstur yang baru saja kita import dari hasil download Google Image. Lanjut ke bagian sampel tekstur 2D node ini, kita akan koneksikan ke PBR master. Jadi yang ini RGBA nya tinggal diklik, kemudian kita koneksikan ke albedo. Nah, lepaskan di sini. Oke. Kemudian klik save asset. Lanjut ke bagian scene. Udah berubah ya. Ya, teksturnya udah berubah seperti kayak ada tekstur air yang ada pada plane ini, dan kita akan gunakan efek animasi sedikit ya untuk pergerakan airnya. Jadi teksturnya akan diubah, orientationnya agak ke bagian flip. Kita buat flip. Jadi ketika mengalir, maka kelihatan efek-efek sedang mengalir. Terus ke bagian motor lagi, tadi kita akan tambahkan node lagi. Jadi di sini saya klik kanan, kemudian pilih create node, kemudian di sini pilih UV ya, atau ketik aja UV. Nah, pilih yang geometri ya, geometri UV. Klik 2 kali ya, ini udah terbuat. Kemudian saya juga buat node yang baru ya. Caranya juga sama, klik kanan create node, tapi yang akan saya tambahkan ini adalah multiply ya, basic multiply. Saya klik 2 kali, ini akan kita gabung dengan operator multiply dengan tekstur yang berbeda. Oke. Nah, di bagian multiply di sini ada parameter A sama B ya. Sebelum kita masuk ke pengaturan nilai B, kita harus
menghubungkan antara node UV dengan node multiply. Jadi node UV-nya tinggal diklik saja bagian outnya, kemudian kita hubungkan out di UV ke bagian parameter A di multiply sebagai input. Kemudian nah ini kita diminta untuk mengatur B-nya, jadi kita coba buat nilai 4 saja ya. Kita ambil nilainya 4 semua. Kemudian kita atur out dari multiply itu ke sampel tekstur 2D, yaitu outnya ini kita tujukan ke UV sebagai sampel tekstur 2D ini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Ya, out dari node multiply itu ke input UV yang ada di node sampel tekstur 2D. Ya. Kemudian saya simpan dulu, saya klik save asset, kemudian saya klik scene. Nah, kelihatan nih yang tadinya agak lebih besar teksturnya, sekarang dengan menggunakan node UV sekarang bentuknya lebih presisi, lebih kecil, lebih detail ya. Untuk teksturnya nggak besar lagi. Kemudian kita coba tambahkan beberapa node lagi ya. Mungkin saya harus geser dulu ini UV-nya, saya pindahkan ke agak sedikit ke kiri ya. Multiply-nya ada di sini. Oke. Jadi susunannya seperti ini, dan kita akan coba tambahkan node lagi. Klik kanan, create node, kemudian saya pilih saya ketik kodenya adalah pencariannya add, klik 2 kali. Oke, ini ditambahkan node add. Kemudian saya juga akan tambahkan node baru. Saya coba cari, namanya adalah time. Klik 2 kali. Kemudian time-nya ini saya set time satunya ke B. Kemudian selanjutnya untuk yang out dari UV ini saya set outnya ke A. Oke. Selanjutnya multiply ini saya ubah outnya, ini saya ubah ke sini. Oke, jadi keluaran dari add itu menjadi input parameter A di multiply ya. Oke, untuk parameter B nya sama ya, masih 444. Saya simpan dulu, save asset, kemudian saya klik scene. Ini perubahannya ya. Ya, lebih seperti ini. Kemudian di bagian main kameranya, ini saya pilih play dulu ya. Di bagian main kamera ini saya akan menyorot ke posisi atas tirin. Oke, saya ubah dulu. Harusnya kameranya ini menuju ke atas tirin ya. Kalau kesulitan dengan posisi kamera, saya akan coba atur posisinya tepat sama dengan yang ada di bagian arena ya. Jadi untuk arenanya ini posisinya saya copy ke posisi kamera, main kamera. Y nya saya copy, saya replace ke posisi Y kamera. Kemudian untuk posisi Z arena saya copy ke main kamera yang untuk posisi Z. Oke. Kayaknya nggak sama ya, atau saya
coba ambil cube-nya aja. Posisi cube saya samakan ke posisi kamera, Y-nya juga sama, saya kopikan ke kamera, dan juga Z-nya juga sama ya, 5,6. Oke. Nah, saya klik 2 kali main kamera. Nah, dia sekarang berhimpit dengan posisi cube ya. Oke. Sekarang saya akan coba set rotationnya. Mungkin rotationnya 90. Ups, mungkin bukan 90 kali. Bentar ya, saya coba cek dulu rotationnya. Mungkin saya tarik dulu ke atas. Oh, kayaknya bukan 180, bener 0. Saya tekan E dulu ya. Oh, mungkin berarti Y-nya saya tembak 90. Oke. Kemudian Z, mungkin nggak, Z-nya saya putar begini. Oke, mungkin ya, berarti ini Z-nya 90. Kemudian X, X-nya berarti juga 90. Oke. Kemudian saya tekan W, saya tarik ke atas ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya coba mengarah ke water untuk kameranya. Nah, itu ya. Tuh, ada pantulan cahayanya juga. Kemudian saya coba run. Saya play gamenya. Itu kelihatan tuh. Jadi animasi airnya kelihatan tuh, dari bentuk teksturnya sudah kita perkecil sehingga kelihatannya lebih detail ya. Dan juga arah arus airnya sudah diberikan time tuh, tapi kayaknya terlalu cepat ya. Kita bisa atur. Saya matiin dulu. Ini terlalu cepat, berarti kita tambahkan node lagi. Saya kembali ke water. Ini terlalu cepat. Saya tambahkan node lagi, klik kanan, create node, kemudian cari kata kunci dengan nama multiply ya. Saya atur sebelum timenya masuk menjadi input add. Di sini saya cegah dulu di multiply, jadi ada pengalinya. Oke, jadi ini saya ubah ke input A ya. Ini mungkin ini saya harus pindahkan dulu, atau saya tarik aja timernya ke A, sedangkan ini saya tarik ini adalah ke out. Nah, begini ya. Kemudian di bagian multiply ini set, mungkin saya bisa beri angka ya. Mungkin 2 ini terlalu cepat, mungkin saya buat 0,1 ya. Kemudian saya klik save asset ya. Saya coba kembali ke scene, saya coba run, saya play game ya. Nah, ini sudah tidak begitu cepat lagi, arus airnya agak lambat ya. Kemudian saya akan coba tambahkan lagi untuk arah arus yang berbeda. Oke, saya kembali ke water tadi. Seperti ini ya, atau bisa juga lihat di sini, di bagian sini kan kelihatan nih previewnya ya, seberapa cepat. Lalu saya coba duplicate bentuk ini, saya blok saja, kemudian saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V, kemudian saya pindahkan ke bawah lapisan node-node-nya ya. Kemudian saya akan coba ubah satu persatu. Untuk yang ini, karena arahnya saya mau ubah, berarti multipliernya saya buat minus 0,1 ya.
Kemudian juga di sini sisi ini saya buat ini -4, ini juga -4, ini -4, ini juga -4 ya. Oke, kemudian ini saya balikin lagi ke sini. Oke, ini kelihatan ya. Nah, bisa dilihat di situ. Jadi ini arahnya berbeda dengan yang ini. Satu mengarah ke bawah kiri, satu yang ini mengarah ke atas kanan ya, berbeda. Kemudian dua ini mau kita kombinasikan. Saya tambahkan node lagi, create node. Saya cari dengan nama keywordnya adalah add. Kemudian saya akan kombinasikan dua ini menggunakan layer node-nya adalah add ya. Oke, yang ini saya buat di tengah-tengah saja. Kemudian ini outnya bukan lagi albedo ya, tapi saya pindahkan dulu ke node add dengan input parameternya adalah add ya. Sedangkan yang ini juga sama, output RGB dari sampel tekstur 2D yang di bawah ini saya arahkan ke B ya, seperti ini. Ini adalah hasil kombinasinya. Kemudian saya tambahkan lagi node namanya multiply. Outnya saya arahkan ke parameter A di node multiply. Kemudian output dari multiply-nya ini adalah PBR master. Sini. Dan outputnya ini saya arahkan ke bagian albedo. Oke, seperti ini. Dan B-nya mungkin yang ini saya set dulu, misalnya saya buat setengahnya saja pengalinya 0,5, saya buat 0,5 semua. Oke, kemudian ini saya kembalikan lagi. Kurang lebih seperti ini hasil yang akan tampil di plane. Kemudian saya klik save asset, kemudian saya klik scene. Saya akan coba lihat bagaimana bentuknya. Oke, mungkin di run saja. Saya klik mode play di Unity-nya. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan saya akan terapkan ini sebagai penutup bagian lubang yang ada di tirin ini. Jadi plane ini saya klik 2 kali, kemudian saya klik W, saya buat ke posisi tengah biar menyebar. Kemudian saya klik R, kemudian saya besarin ya. Oke, kemudian saya klik W. Mungkin seperti ini ya, harus turunkan, kemudian saya besarin lagi ya. Oke, nah jadi terlihat seperti arus air, arus sungai ya. Ini kurang lebih kalau memang mau airnya lebih deras lagi, multiply-nya mungkin bisa diubah-ubah. Tapi sampai di sini udah berhasil kita buat sendiri tekstur air menggunakan shader graph ya. Oke, scene-nya saya simpan dulu, saya tekan Ctrl S. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Jadi sudah dikenalkan bagaimana cara membuat tekstur dan material menggunakan template URP, dan juga bagaimana cara membuat shader menggunakan shader graph. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.